Kementerian Kehutanan menyiapkan kawasan konservasi di luar suaka alam atau preservasi untuk melindungi habitat orang utan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk memastikan habitat satwa endemik Kalimantan ini aman dari resiko karhutla. Area seluas 87.000 hektar yang termasuk dalam lanskap Keraitan di Berau ditetapkan menjadi kawasan preservasi sebagai ruang hidup dan lokasi pelepas liaran orang utan. Raja Juli menyebutkan dasar perlindungan kawasan telah disiapkan, utamanya untuk mencegah aktivitas manusia dan pembabatan hutan di habitat primata ini. Kami ingin memastikan bahwa orang utan ya di Berau ini, terutama di Berau di Kalimantan Timur ya, bisa selamat dari karhutla. Kami akan berkoordinasi dengan CAN, Conservation Action Network ya. Termasuk nanti ada area, saya akan memberikan ada namanya area konservasi ya kepada CAN agar dirawat sedemikian rupa. Sementara itu, Berau menjadi wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Kalimantan Timur dengan total luas area terdampak 386 hektar. Kemenhub berkomitmen mengawal upaya pemadaman titik panas untuk meredam dampak kebakaran terhadap habitat satwa. PT Dirgantara Indonesia memulai tahapan produksi N219 pesanan PT Mitra Aviasi Perkasa di Final Assembly Line 219 Bandung, Rabu 26 Agustus. First cutting ini menjadi bagian dari kontrak komersial perdana N219 di pasar domestik, sekaligus menandai masuknya pihak swasta sebagai pengguna pesawat produk PT DI. Wakil Menteri PPN Bappenas Febrian Alpianto Rudyard menyebut, masuknya pihak swasta juga menunjukkan kepercayaan dunia usaha dan keuangan terhadap produk PT DI. Saya rasa ini suatu pengakuan yang cukup luar biasa karena selama ini customer PT DI adalah pemerintah, artinya belum masuk ke swasta, tapi sekarang ternyata kita memperoleh PT DI memperoleh kepercayaan dari pihak swasta. Artinya apa? Untuk hitung-hitungan bisnisnya berarti masuk. N219 dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas di wilayah yang memiliki infrastruktur landasan terbatas. PT DI menyebut pesawat ini juga berpeluang dikembangkan menjadi berbagai varian, mulai dari angkutan, penerbangan perintis, ambulans, pemadam kebakaran, hingga amfibi. Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan menegaskan, PT DI siap mengembangkan N219 sesuai arahan dan kebutuhan pemerintah. Untuk komersial, kita sudah 4 yang efektif, baru ditambah tadi 3 dari itu. Jadi di luar yang militer, 7. Termasuk yang Mambramurai apa? MOU kita akan olah, tapi yang sudah kontrak pembelian 7. Pengembangan N219 diharapkan memperluas pasar produk PT DI sekaligus memperkuat konektivitas udara antar wilayah. Pesawat ini diharapkan mampu mendukung penerbangan perintis dan mempermudah akses masyarakat di wilayah terpencil. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid mengatakan, pembangunan ekosistem digital harus berjalan merata di seluruh daerah Indonesia. Untuk mendukung tujuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital meresmikan Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH yang menghubungkan 10 kota di Indonesia. Program ini diharapkan membuka akses bagi talenta dan inovator di berbagai daerah untuk terhubung dengan ekosistem teknologi, investor, industri, dan pasar global. Menkomdigi menyebut, tujuan akhir pengembangan GSIH adalah mendorong kemandirian Indonesia dalam transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Mutia Hafid saat meresmikan GSIH di Biomedical Campus Bumi Serpong Damai atau BSD City, Tangerang, Banten, Rabu 26 Agustus. Kenapa
Tadi saya sampaikan di awal bahwa salah satu target dari GSIH ini adalah talenta digital kita kumpulkan. Dan kita nggak bisa ketemu yang namanya kedaulatan digital kalau kita tidak memberi ruang dan pendidikan kepada talenta-talenta digital di tanah air. Jadi itu kelihatannya sederhana seperti ruang-ruang pertemuan, tapi tujuan akhirnya cukup besar, yaitu membuat Indonesia mandiri dalam transformasi digitalnya. Menkomdigi menambahkan, GSIH mengusung konsep hub dan spoke dengan 10 hub yang tersebar di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya. Kedepan, Kemkomdigi menargetkan jaringan Garuda Spark berkembang hingga 500 titik. Pada tahun 2026, ditargetkan pula penambahan 20 titik Garuda Spark.